Hai pemirsa Berita Pedesaan, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Kali ini dalam perjalanan Berita Pedesaan, edisi Desa Sukawening, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Hai pemirsa Berita Pedesaan, ketemu lagi sama saya Indah Prilda dalam program Berita Pedesaan. Nah, saat ini saya sudah berada di Desa Sukawening, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, untuk melihat apa aja potensi desa yang ada di sini. Yuk kita ikutin. Dalam masa pandemi COVID-19, jangan lupa ya selalu menerapkan protokol kesehatan. Mampir ke desa, jangan sampai kita membawa penyakit. Jadi, jangan lupa cuci tangan sebelum masuk. Ini dia kantor Desa Sukawening. Kita tanya-tanya yuk sama Sekretaris Desa Sukawening, Bapak Sabiludin yang akrab disapa Pak Sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekretaris Desa Sukawening mewakili Bapak Jarkasi sebagai Kepala Desa yang kebetulan pada hari ini berhalangan hadir. Akan sedikit menceritakan tentang profil Desa Sukawening. Desa Sukawening berada di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor dengan luas 243,160 hektar dengan 29 RT dan 7 RW. Sebagian besar hampir petani wilayah kami dan juga ada yang di bidang UMKM, produksi rumah produksi untuk kegiatan ekonominya. Adapun progres kita ke depan, insya Allah kita akan mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga, akan mengadakan desa wisata. Kebetulan ada lahan aset desa yang akan kita kerjasamakan menjadi destinasi wisata keluarga. Nanti akan insya Allah di bawah naungan manajemen BUMDes untuk pengelolaannya. Nanti bisa kita lihat sama-sama ke lokasi. Dan untuk UMKM, insya Allah kita akan mengangkat tentang produksi sepatu, alas sepatu. Oke, berarti untuk potensi unggulan yang ada di Desa Sukawening ini ada dua ya Pak ya. Betul. Yang nanti akan kita sama-sama lihat, yaitu yang pertama ada destinasi wisata dan juga ada dari UMKM ya Pak. Betul, ya. UMKM. Nah, untuk kedepannya sendiri Pak, untuk inovasinya potensi unggulan ini ada program apakah atau ada gebrakan apa Pak untuk inovasi di potensi Desa Sukawening ini? Dari dua yang tadi ya? Iya. Nah, insya Allah nanti untuk lahan aset desa akan kita coba kerjasama dengan pihak ketiga dan pengelolaannya itu nanti insya Allah akan di bawah naungan BUMDes. Itu akan menjadi sedikit pemasukan untuk PADS desa dari sewa food court atau lapak pedagang, dan nanti itu akan diikat oleh MOU perjanjian di bawah naungan BUMDes. Untuk Samisade itu pembangunan betonisasi jalan yang menghubungkan 2 RW, yaitu RW 01 dan RW 03. Akses itu digunakan masyarakat untuk mobilisasi kegiatan, yang pertama pertanian, yang kedua mobilisasi kegiatan ekonomi masyarakat, banyak lalu lalang masyarakat. Alhamdulillah sudah terrealisasi untuk saat ini, baru tahap pertama yaitu 40%. Untuk tahap keduanya kita lagi on progress, tinggal nunggu realisasi dari pencairan dari pusat. Untuk harapan kami ke depannya, Desa Sukawening bisa memiliki ikonik tersendiri sebagai desa yang mempunyai ciri khas. Jadi kami sih ingin ketika orang lain berbicara Dramaga, orang lain akan ingat dengan Sukawening. Makanya nanti akan kita maksimalkan dengan potensi 1 wisata dan 2 UMKM. Yang mana di wisata ini ke depannya itu akan kita tampung UMKM yang ada di desa. Ketika para wisatawan datang untuk berwisata, itu bisa sekalian membawa cenderamata khas Desa Sukawening. Jadi Sukawening menjadi ikonik desa wisata plus punya cenderamata atau ikonnya itu ciri khasnya dengan buah tangannya. Sukawening tangguh. Seperti yang sudah disampaikan Pak Sabil, kita akan mengunjungi 2 potensi desa unggulannya.
Ada potensi UMKM produk sepatu dan sandal, dan potensi desa pariwisata. Kita ke UMKM produk sepatu dulu yuk pemirsa. Nah, pemirsa berita pedesaan, ini dia Jonti Collection. Nama rumah produksi sepatu dan sandal milik Bapak Yadi Mulyadi dan Ibu Nani Mulyadi. Kita lihat-lihat yuk. Wah, lucu-lucu ya semua sepatu-sepatunya yang ada di sini dengan gambar karakter kartun yang pasti pas buat anak, adik, cucu, keponakan, sepupu kita suka. Nah, pemirsa berita pedesaan, saat ini saya sudah berada di salah satu UMKM yang ada di Desa Sukabumi, Kecamatan Dramaga. Salah satunya produksi sepatu. Wah, lucu-lucu ya sepatunya, ini buat anak-anak yang ada di rumah. Rumah produksi Jonti Collection ini mempunyai kurang lebihnya 20 pegawai, dan sepatu-sepatu yang pemirsa lihat saat ini di-brand dengan nama Joy Shoes. Joy Shoes ini sudah ada di mana-mana loh. Kalau kalian suka belanja online, tinggal ketik nama Joy Shoes. Langsung sandal sepatu yang lucu-lucu ini dengan beragam desain. Karena pemiliknya Bapak Yadi Mulyadi sedang antar barang keluar, kita ngobrol-ngobrol singkat yuk dengan istrinya, Ibu Nani Mulyadi. Pemirsa berita pedesaan, kali ini saya sudah bersama Ibu Nani Mulyadi ya Bu ya. Ibu Nani Mulyadi ini owner dari Jonti Collection ya Bu ya. Jadi Jonti Collection ini produksi sepatu. Bisa kita lihat di sini juga ada proses pembuatan dari sepatu. Nah, kita tanya-tanya dulu sama Bu Nani. Bu Nani, terima kasih banyak loh ya sudah dilihat-lihat di sini. Tapi saya mau tanya dulu, ini berdirinya kapan sih? Ini berdirinya tahun 2007. Iya, tahun 2007. Jalan ya. 2007 ya Bu ya? Iya. Wah, jadi banyak banget. Untuk sehari ini berapa Bu produksi sepatu ini? Untuk per minggu, kalau per minggu Minggu bisa ya? 100 kali. Kalau per hari sekitar 10 ya, 10 ya. Dan lucu-lucu banget ini Ya. sebenarnya untuk anak-anak nih ya. Ya. Dan dewasa juga produksi belum di ya. Oh, silakan. Nah, ini lucu banget untuk perempuan, anak perempuan. Dan tadi sudah ditanya-tanya untuk sehari per harinya ya Bu. Nah, karena kan sekarang lagi masa pandemi nih Bu. Suka dukanya apa sih Bu? Karena usaha UMKM seperti ini kan juga ekonomi juga lagi sulit. Suka dukanya apa nih dari usaha ini sendiri? Dukanya jadi nggak ada kerjaan, jadi sepi kerjaan. Dan untuk total di sini pegawainya ada berapa Bu? Total pegawainya Ya. ada 20 lebih. 20 ya. Oke, dan saat ini juga di belakang lagi ada ini pengalaman ya. Iya, pengalaman. Pengalaman juga nih. Kita pedesaan juga. Nah, ini dikirimnya kemana aja Bu? Dikirimnya ke luar kota, Luar kota, kemana aja tuh? ke Jakarta, terus ke Apa sih? Depok ya? Depok, Iya. ya. Oke, dari sekitarnya. Untuk Kabupaten Bogor? Enggak? Iya, Oh, salah satunya juga ya. Jadi udah kemana-mana di Jakarta, Depok, Kabupaten Iya, Bogor juga ya. Daerah Bogor juga Iya. mungkin ya Bu ya di kota. Wah, luar biasa. Tadi Bu mungkin ke depan nih dengan adanya usaha milik Ibu ini sendiri ke depan harapannya apa sih Bu? lebih berkembang lagi, Ya. lebih lancar lagi, Oke. banyak lagi orderannya juga. Iya, amin. Nah Bu, untuk promosinya sendiri ini lewat mana nih? Ada online kah? Online. Atau online ya? Bisa dikasih tahu mungkin Bu pemirsa kemana aja nih? Brochure online. Nah, namanya ada nggak Bu? Nama online-nya Ya. Jonti Collection. Oh, Jonti Collection. Jonti ya? Jonti Collection. Collection. Itu Instagram ya? Iya. Instagram ada. Terus Facebook juga ada. Facebook juga ada dengan nama yang sama ya, Iya. Jonti Collection. Nanti mungkin kita bisa taruh di sini juga ya Bu ya untuk nama dan nomor teleponnya. Iya. Kalau gitu Bu Nani terima kasih banyak atas untuk mendukung hasil produk dari Kabupaten Bogor. Jangan lupa untuk dibeli ya. Kalau tanya soal harga jangan khawatir karena harganya murah banget. Dari mulai anak-anak yang dibanderol Rp60.000 hingga dewasa Rp95.000 saja. Wah, murah-murah ya. Dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang bagus, kalian bisa mendapatkan Joy Shoes. UMKM Desa Sukawani, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Dari potensi UMKM produk sepatu, sekarang kita ke potensi pariwisata.
Wah, bagus sekali ya. Meskipun masih dalam proses pembangunan, namun hasilnya sudah kelihatan luar biasa indahnya. Seperti di Bali ya. Eits, jangan salah, tapi ini masih di Kabupaten Bogor loh. Nah, pemirsa Berita Pedesaan, saat ini saya sudah bersama Pak Sabil. Pak Sabil ini Sekdes dari Desa Sukaweni, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Nah, sekarang kita sudah ada di potensi pariwisatanya ya Pak ya. Kalau tadi kan kita sudah lihat ya produksi sepatu dari UMKM-nya. Nah, sekarang di potensi wisatanya. Nah, sudah bisa lihat di sini pemandangannya indah sekali, bagus sekali. Pak, bisa dijelaskan sih Pak, ini karena masih pengerjaan ya Pak prosesnya. Nah, konsepnya ini seperti apa Pak untuk potensi desa yang ada di Desa Sukaweni? Silakan. Untuk potensi wisatanya, kita bekerja sama dengan pihak ketiga, yang mana ada lahan aset desa yang nempel dengan pihak pengembang ini, dengan investor ini, dan rencana untuk food court itu akan ada di lahan aset desa seluas 1.500 meter, yang mana di sana akan disajikan stand-stand untuk perdagangan, makanan, cenderamata, itu nanti akan dikelola oleh warga masyarakat. Jadi nanti ketika masyarakat atau wisatawan yang datang ke sini, beliau bisa berbelanja. Perputaran ekonomi insya Allah akan dilakukan oleh warga setempat. Jadi dengan view seperti ini adalah lahan milik pihak ketiga investor Bapak Erman, dan di sana ada lahan aset desa itu 1.500. Di situ insya Allah akan ada food court yang nantinya tempat dagang para masyarakat yang ngambil stand di sana. Oke, dan untuk konsep dari si food court-nya ini seperti apa Pak? Untuk makanannya, minumannya gitu? Untuk makanan, kita akan memberikan ciri khas beda dari wisatawan yang lain, tempat wisata yang lain, yang mana nanti di sini khas Sunda semua. Jadi ada papais, dodongkal. Jadi ketika kesini mau mencari roti bakar, pizza, itu tidak akan ada. Ada ya, pokoknya ini pure khas Kabupaten Bogor, Kabupaten Bogor. Ya di sini. Dan untuk fasilitasnya selain ada food court, terus ada apa lagi Pak yang nanti akan disajikan di sini? Nanti akan ada penataan tanah, itu akan nanti seperti ubud Bali. Jadi ngetrap ya. Terasering gitu ya. Terasering, itu padi, ubud Bali, terus nanti akan ada rumah hobbit, terus tempat wahana main anak, terus mini zoo juga ada nanti kayak kandang kambing, kelinci, wisatawan bisa langsung memberi makan. Jadi ada edukasinya juga ya untuk anak-anak yang datang ke sini juga bisa langsung nih kasih makan binatang-binatang yang sudah ada di sini. Nah, untuk prosesnya sendiri banyak sekali memang fasilitas-fasilitas yang ditawarkan di sini. Nah, ini sampai kapan nih Pak kira-kira selesainya? Ini sudah berjalan penataan kurang lebih 3 bulan. Target rencana kita akan launching di Juli 2022. Pasca Lebaran Idul Fitri, itu insya Allah kita launching. Dan saat ini tahapannya masih penataan wilayah. Mudah-mudahan sesuai target. Iya, amin. Nah, karena lagi pandemi kayak gini Pak, ada kesulitannya nggak sih atau hambatannya untuk pengerjaannya sendiri? Sangat ada hambatan karena rencana ini sudah ada dari tahun 2020 bulan Maret, kita sudah mulai start sebetulnya. Cuman karena ada pandemi, akhirnya baru bulan Juli 2021. Jadi tertahan 1 tahun untuk pengerjaan awalnya. Oke, nanti mungkin untuk konsep promosinya nih Pak, mungkin bisa disampaikan nggak sih kemana untuk pendengar atau pemirsa juga yang mau ikutan food courtnya nih ngisi di sini itu bisa kemana Pak ujungnya? Jadi nanti insya Allah kita akan menggunakan sosial media, dan dari tim media Curug Sampiran juga itu nanti ada membantu via media sosial, podcast, terus nanti kita akan sosialisasi juga ke sekolah-sekolah untuk menarik para siswanya studinya di sini nanti. Terus ya paling banner, poster, semua. Oke, dan untuk menjadi perbedaan nih Pak, potensi wisata yang ada di Desa Sukaweni ini dengan yang lainnya itu apa sih Pak yang menjadi perbedaan, mungkin juga sahabat pendengar atau pemirsa ingin mengetahuinya? Yang pertama tadi dari makanan ya, makanan khas Sunda itu akan ada di sini. Yang kedua nanti akan ada mini zoo,
hewan ternak masyarakat itu nanti akan kita tata di sini dan bisa memberikan makan langsung sebagai edukasi juga. Terus nanti akan para pelayannya itu menggunakan baju-baju pangsi khas Sunda. Nanti ada liwet juga, paketan bisa ada di sini. Musiknya juga full Sunda ya Pak? Insya Allah Sunda. Terus rencana juga ada kreasi Sunda. Nanti ada seni pencaksilat, jaipong, ya. ada di sini. Wah, seru banget pokoknya untuk pemirsa Berita Pedesaan. Ditunggu ya potensi. Siap. Namanya udah nanti kita kerjasama dengan PT Curug Sampiren Desa Sukawening. Oke deh, siap. Kalau gitu yang terakhir mungkin Pak, harapannya sendiri nih untuk potensi-potensi yang ada di Desa Sukawening ini seperti apa Pak? Harapannya semoga Desa Sukawening lebih maju lagi melalui potensi-potensi yang ada. Potensi yang ada bisa berkembang, bekerja sama dengan pihak manapun, dan kita menjadi ikonik khususnya di Kecamatan Dramaga, umumnya di Kabupaten Bogor. Untuk para pemirsa semuanya, silahkan kita tunggu kedatangannya di tempat wisata kami, yang mudah-mudahan kedepannya bisa memberikan dampak ekonomi yang luar biasa untuk masyarakat kami. Sudah dengarkan statement dari Pak Sekdes? Jadi nggak sabar ya nunggu tahun depan untuk melihat tempat wisata Desa Sukawening, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor ini selesai. Dan mudah-mudahan kedepannya potensi ini bisa memberikan dampak ekonomi yang luar biasa untuk masyarakat desa dan juga menjadi ikon Desa Sukawening, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Sukawening tangguh. Selain UMKM, kemudian potensi pariwisata, ada juga perkebunan loh, seperti yang pemirsa lihat sekarang ini. Perkebunan ini milik salah satu warga Desa Sukawening. Ada jagung, terong, ubi, talas. Wah, komplit ya. Nah, pemirsa Berita Pedesaan, sekarang kita sudah masuk di closing. Tadi kita sudah melihat ya banyak sekali potensi-potensi unggulan yang ada di Desa Sukawening, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Nah, sekarang ini Inggar sudah berada di salah satu perkebunan milik warga. Di sini ada singkong, kemudian ada talas, ada juga di sana jagung, terus juga ada ubi. Pokoknya banyak yang ada di tanah di sini. Untuk pemirsa Berita Pedesaan, nantikan terus liputan kami di desa-desa selanjutnya. Pemirsa Berita Pedesaan, jangan lupa untuk selalu dukung dan berikan perhatian untuk potensi desa yang ada di sekitar kalian. Cintai produk hasil sendiri dari Desa Sukawening, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Sampai bertemu kembali di Berita Pedesaan edisi desa-desa selanjutnya. Kabupaten Bogor, the city of sport and tourism.